Oke, balik lagi bersama saya di Ini Bukan Podcast karena ini podcast yang bukan luar biasa. Oke, kali ini ada kedatangan tamu dari jauh sekali ya Mas. Namanya Mas Faci. Boleh perkenalkan dulu Mas. Baik, saya perkenalkan dulu sebelumnya. Nama saya Faci dari Bandungan. Tahu nggak Bandungan? Jauh ya Mas ya? Jauh sekali ya. Membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Oke, Mas Faci. ya. Ini dulu sekolah di Universitas Ngudi Waluyo. Itu jurusan apa Mas? Oh, iya, betul. Saya itu dulu kuliah di Ngudi Waluyo. Kebetulan di jurusan perawat, Mas. Perawat. Iya, nggak ada tambang-tambang perawat ya? Oke, tapi gini Mas, kenapa kamu juga jadi seorang fotografer? Alasannya apa itu Mas? Itu susah dijelaskan aslinya itu. Sebenarnya itu aku itu suka foto-foto. Iya. Gitu. Nah, kok lihat di Instagram, dulu ada Instagram ini masih asing lah kalau seangkatan itu. Kira-kira itu pas tahun 2014 kayaknya. Iya. Itu belum kenal aku namanya Instagram. Nah, gitu kan 14 saya masuk ke kuliah itu. Iya. Ke Ngudi Waluyo ya. Iya. Kan kebetulan itu saya punya pacar. Oh gitu. Pacar saya itu lebih sosial medianya itu lebih tinggi lah. Nah, jadi aku diajarin gimana. Lah, aku dibuatin itu Instagram. Nah, lihat dia kan kalau kita follow kan pasti nanti ada muncul ya, muncul gambar-gambar bagus. Lah, itu kok kayaknya bagus. Iya. Nah, akhirnya itu aku tertarik lah di situ foto-foto. Terus ini beli kamera. Nah, dulu itu gimana ya? Panjang lah ceritanya. Iya, gitu. Kalau bisa diulik sini Mas. Apanya? diulik maksudnya disampaikan gitu. Oh iya. Sebenarnya gini, dulu itu aku pas zaman MTS. Ya. MTS itu setara dengan SMP. SMP ya, betul. Dulu itu saya sering ikut sama Pak Le. Ya, kebetulan Pak Le kan itu tukang syuting ya. Iya. Itu pas tahun-tahun 2007-2008 mungkin. Gitu. Nah, itu Pak Le kan tukang video syuting. Iya. Ya, kebetulan saya itu kalau libur itu sering diajak ya, video syuting sama foto. Iya, Nah, betul. paling enggak kan saya tahulah basic-basicnya itu gimana. Oh, gitu. Itu terus sampai kelas 3 SMP. Nah, terus kelas 1 SMA itu saya udah nggak mau lagi ya. Foto. Soalnya fokus ke kuliah, ke sekolah, ke MA. Iya, Soalnya dulu saya itu sering dimarahi ya sama bapak ibu kan kata kok dolan wae cara Jawanya. Gitu. Nyoteng. Walah ya gitu. Semenjak dari itu lah aku nggak itu ikut lagi. Nah, SMA kan itu resign pakai ibaratnya berhenti dari ya. itu semua. Nah, akhirnya ini semenjak saya dulu ini cerita dulu ya. Iya, betul. Enggak apa-apa. SMP kelas 3 itu udah berhenti. Terus SMA. SMA lagi. Terus SMA tinggalkan pokoknya kegiatan seperti itu. Semuanya ditinggalkan gitu. Nah, kan lulus SMA. Nah, sebenarnya gimana ya kalau mau diceritakan itu panjang bulet-bulet terus. Nah, SMA itu kan setelah lulus SMA agak dekat Mas. Oh iya, sorry. Lulus SMA itu saya nggak langsung kuliah bro. Oh gitu. Dulu kan tahu sendiri kan keadaan ekonomi keluarga gimana kan. Gitu. Jadi aku itu kerja di toko elektronik. Gitu. Dulu kerja dulu berarti ya. Kerja sekitar 3,5 tahun lah dari SMA. Nah, dari SMA ini kerja 3,5 tahun.
setelah itu kuliah lah, kan aku selama kerja itu ditawarin terus sama bapak ibu. Lah itu kebetulan dulu bapak keluarga kan ya nggak mampu lah. Ibu itu jadi TKI di Singapura. Ya sama berarti. Ya. Terus nah, saya itu ditawarin selama kerja itu ditawarin terus sama ibu. Kalau undang aku kan Ki gitu ya. Ki mbok kuliah. Wah enggak mak, tak kerja aja gitu kan. 9 tahun itu kalau sekarang kan kayak ada mahasiswa. Mahasiswa kayak magang itu atau magang ya di dusun saya ya kan. Nah itu kan kebetulan yang KKN di situ tuh jurusan perawat bro. Gitu. Dan bukan nggak sombong. Iya. Dulu itu ada satu cewek yang KKN itu jurusan perawat kan di situ kebetulan kan yang suka sama saya. Gitu. Ya, kan aku nggak tahu. Tiba-tiba itu aku di DM kalau dulu bukan DM, di inbox lewat Facebook, dimintain nomor HP-nya. Nah, aku nemenin itu dari dia kan jalan-jalan dulu, terus kesini-kesininya itu jadian. Nah, dia kan bujuk lah aku, dibujuk sama dia, suruh kuliah gitu. Nah, akhirnya aku timbullah keinginan untuk kuliah. Nah, gitu. Akhirnya aku resign dari toko itu tahun 2014. Nah, ini agak pribadi nih ya. Nah, langsung aja. 2014 itu aku kuliah masuk kan di situ. Aku masih pacaran sama yang itu. Mbak KKN itu, ya kan? Selang 3 bulan aku kuliah, ya namanya anak muda ya. Iya, betul. Mungkin mau cari yang lain, yang baru. Gitu ya. Nah, aku itu pacaran sama anak Ngediwaluyo. Ya. Itu putus 1 bulan itu lah. Terus selang berapa ya? 1 bulan lagi. Aku itu nemu lagi cewek baru lagi. Nah, itu kebetulan satu kelas. Absennya aja dari ini kok 6, saya 6, dia 7. Gitu. Terus debetan terus ya. Nah, setelah itu kan ini masih kuliah ya? Iya. Masih kuliah. Akhirnya ini sebelum yang 3 bulan masuk kuliah itu aslinya aku masih pacaran sama yang Mbak kan. Lah aku itu selingkuh kan. Playboy ini. Ya, gimana? Biasalah anak muda kan. Nah, akhirnya ini ketahuan aku selingkuh itu. Nangis lah, dan biasalah anak muda kalau pacaran udah sekitar 1,5 tahun kan. Kalau ditinggal biasa lah. Iya, betul. Nah, itu akhirnya kuliah, aku pacaran sama yang trainee. Sering jalan-jalan juga. Nah, ini ada kaitannya tadi yang awalnya aku fotografer tadi loh, kan dari Pak Lekku, terus kuliah vakum, terus sempet kerja, terus ini kuliah. Nah, di kuliahan itu kan tahu sendiri kan, anak itu mahasiswa itu sering jalan-jalan. Iya, betul ya. Pas awal-awalnya Instagram mungkin. Instagram. Nah, aku itu bilang sama ibu, karena aku sering jalan-jalan ya. Gini, Mak, aku bilangnya Mak, Mak, aku mbok tukokke belikan kamera. Gitu kan. Gitu awalnya. Biar buat ini. Ya buat kerja lah istilahnya nantinya. Betul. Padahal aku itu belum. Berarti itu keadaannya masih kuliah ya, Bro? Kuliah ya? Itu aku harus kuliah, awal-awal kuliah itu. Kan sering jalan sama pacarku kan. Otomatis kan kok lihat di Instagram kok bagus-bagus, pakai kamera apa. Nah, aku itu mintalah sama ibuku ya bisa perusahaan, karena aku kan nggak enak. Iya, betul. Aku pengennya itu beli second, mungkin yang harga 6 juta, 7 juta gitu kan. Gak taunya dibeliin baru, harganya 10 juta ke atas. Wah, aku itu mau nangis atau gimana. Iya. Nah, kamera baru, mahasiswa, pengennya kalau ada tempat hits satu,
kan jalan-jalan terus iya, kan, betul, explore betul. terus. Ya, akhirnya kan aku posting ini terus di-repost sama Instagram. Kan aku suka Iya. terus itu. Nah, Berarti habis dari repost itu pengen terus gitu. pengen terus kan, gitu. namanya kan pengen hits Iya, ya kalau betul. Nah, itu jalan-jalan terus. Hmm. Tiap ada hari libur atau jam kosong jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus. Pokoknya sama pacar. Ya. Nah, nggak taunya kan Instagram kan ada kayak foto nganten, foto model. Nah, aku klik akunnya, kalau nggak salah itu akun pertama kali yang aku DM. Kalau nggak salah itu namanya Mas Ardi Kurniawan. Tahu nggak kan? Iya, Kamu tahu nggak? Tahu kan? iya. Nah itu. Nah, tapi sebelum itu aku itu pernah ikut kayak gini loh, kalau komunitas fotografer. Kalau misal kalau motor kan ada racing team atau apa gitu kan. Komunitas foto. Kalau itu kan komunitas fotografer. Kalau itu kayaknya kalau nggak ingat itu namanya IO, Independent Organization. Itu yang di Ungaran ya? Enggak, Bandungan itu yang diketuai oleh kalau nggak salah Om Gama. Halo Om Gama. Sama Mbak Harjo. Itu awalnya. Nah kan aku moto-moto terus lah. Kan aku terus tak upload. Aku buat Instagram dulu 2, yang satu untuk jalan-jalan itu, yang satu untuk hunting-huntingnya itu. Nah, di komunitas itu aku tahu ada ini fotografer kok tak klik di bio-nya gitu kok orang dekat sini. Akhirnya tak DM. Mas, kamu itu orang mana? Orang sini. Nah, akhirnya kan ketemuan. Di selang beberapa hari itu aku itu belajar di situ foto gimana sih caranya ngedit. Walaupun dulu udah pernah kan, mungkin kan udah vakum lama kan, ini lupa. Nah, itu DM terus sering ke rumahnya diajari. Nah, terus suatu saat itu kan pas hari Minggu aku itu di DM sama dia. Bro, ayo sinau. Sedangkan ayo belajar moto wedding. Nah, itu sama siapa itu? Sama Mas yang Ardi tadi. Iya, itu. Ya ayo kita gitu. Dulu itu pertama awal itu enggak dibayar. Yang penting kan aku maksudnya pengen tahu gitu ya. Tahu ya. Pas waktu itu kan yang penting itu bagiku itu ilmunya ya betul. Cara setting kamera yang benar untuk wedding, untuk mendapatkan royalti ibaratnya kan. Iya, betul. Ya. Nah, itu awalnya dari Mas itu. Saya sampai sekarang diajak-ajak sama dia terus. Nah, pas suatu hari itu aku diajak sama dia. Wedding lagi. Nah, kan aku juga upload itu ya, biasa kan kalau kebutuhan kan diupload kan. Iya, betul. Nah, memang itu ada yang menghubungi aku sendiri. Gitu. Nah, dulu kan diajak Mas Adi, terus sekarang aku ibaratnya kok kesampingkan ke sini kan kok banyak ya yang DM aku. Nah, akhirnya dari itu aku berdiri sendiri gitu. Yang di Instagram Faci sekarang untuk Instagram kayak fotografi ya. Weddingku di kayak fotografi ya gitu. Nanti bisa di-follow. Itu berarti kamu itu profesinya jadi perawat atau fotografer? Nah, ini bro, kan aku itu moto fotografer, jadi fotografer wedding kan sama kuliah. Nah, itu saling berjalan bersama. Jadi kalau ada jam kosong dan ada job, aku ke job. Gitu. Pernah suatu saat aku bolos kuliah untuk wedding itu. Udah beberapa kali itu. Biasa mahasiswa nitip absen. Gitu. Nah, sampai sekarang sampai lulus. Nah, gitu ceritanya. Sampai sekarang saya tetap perawat jalan, fotografer jalan. Nah, gitu. Ya. Nah, berarti kalau perawat kerjanya di mana itu, Bro? Di sini dekat-dekat rumah aja, di klinik. Boleh sebut nama nggak dong? Boleh silakan. Di klinik Klinik Medika Polres Semarang. Itu kalau pagi, Bro. Pagi. Berarti itu pagi kalau
malam. Kalau siang, siang. itu di klinik sedulur Medistra. Dekat sini Banyu Kuning. Berarti ada 2 itu ya? Gitu. Di Polres Semarang sama di sana. Nah, gini, kalau Senin sampai Jumat itu kalau pagi di Polres Semarang. Terus kalau sore Senin sampai Sabtu itu di yang sini yang atas. Gitu. Ya gitu. Jadi kalau aku ambil jobnya gini sekarang. Sabtu pagi aku bisa dan Minggu ya gitu. Tapi kalau hari biasa aku lempar sama teman-temanku. Teman. Gitu. Berarti saling bantu-bantu gitu ya. Jadi gini, temanku tak suruh moto, aku nanti yang dapat gitu dan ya. yang file. Misalnya aku yang edit, yang nyetak. Berarti kan maksudnya ada berapa persen untuk kamu gitu ya maksudnya. Aku cari freelance gitu istilahnya sekarang. Itu semenjak berapa tahun itu kerja kayak gitu? Yang apa? Jadi apa di klinik Polres sama itu? Lupa. Ini kelewatan sebenarnya, bro. Kelewatan. Akan kuliah. Kan 2014. Lulus kan 2018. Itu S1-nya. S1-nya. Lupa aku lupa tadi ceritanya. Itu kan sama wedding, fotografer wedding juga berjalan gitu. Kebetulan walaupun saya bolos tuh, alhamdulillah nggak sombong ya. Bisa 3,5 tahun. Berarti sama udah 3,5 tahun kerja di situ ya? Di Polres itu? Belum. Ini ceritanya belum ya. Lupa tadi. Nah, kan terus lanjut aku. Kalau perawat itu kalau udah S1 harus wajib ambil NES kalau mau kerja jadi perawat. Gitu. Aku lanjut lagi 2018 lulus S1, 2019 lulus profesi NES. Nah, gitu. Itu profesi NES itu walaupun udah lulus itu nggak bisa langsung kerja, bro. Harus ada uji kompetensi untuk kompetensi perawat. Nah, setelah itu baru kita dapat yang namanya STR. STR itu surat tanda registrasi. Ibaratnya kalau motor, kamu itu mau berkendara harus ada STNK SIM-nya. atau SIM-nya itu ya. SIM-nya itu. SIM-nya. Itu. Berarti kayak kalau mau pengen kayak gitu ada ibaratnya SCR apa? STR itu ya. Gitu. Setelah itu berarti udah berapa lama itu Mas yang bekerja di Polres itu? Wah, ini dulu sebelum di Polres, aku kan lulus di Ngodiwaluyo itu 2018 satu profesi NES itu 2019. Gitu. Nah, itu terus sempat nganggur. Oh iya, aku lupa. Sempat nganggur, aku itu bantu-bantu ibarat nyangkul di rumah sana. Nyangkul. Iya. Petani ya. Sampai nunggu waktu wisuda dulu itu, bro. Nunggu STR, nunggu uji kompetensi dulu baru STR. Nah, gitu. Oh iya, setelah STR aku kan nunggu STR jadi. Aku itu sempat kerja kayak home care itu kerja di rumah. Merawat orang sakit di rumah gitu selama 1 tahun gitu di sana. Gitu. Sebelum aku dapat ada kayak lowongan pekerjaan di Polres itu sama yang di klinik atas. Di atas itu. Berarti awal dari sukanya fotografer itu dari kuliah, masih kuliah ya? Iya, di awal-awal kuliah karena sering jalan-jalan. Kalau misal yang fokus ke wedding atau itu Mas, itu sejak lulus kuliah atau apa itu? Kalau fokus wedding, mulai aku dapat misalnya bayaran dari wedding itu sejak 2016. 2016 sampai hingga sekarang ini ya? Sekarang masih. Ya lama itu, bro. Ya perjuangan lama. Gini, kalau misal aku ada pertanyaan suruh milih salah satu, apakah kamu mau terjun di fotografer wedding atau yang bagian visual lah atau perawat? Sulit, bro, untuk milih itu. Kalau enggak, misal kalau satu pilihannya tuh dua, antara perawat atau fotografer. Ya, kalau mungkin besok kan kita kan untuk kedepannya. Ya kalau udah siapa tahu ya kita PNS. PNS kalau udah PNS, mungkin aku
lebih fokus di perawatnya Perawat. gitu. Ya. Berarti lepas untuk fotografer. Kalau lepas enggak? Kalau untuk lepasnya enggak, mungkin tetap masih. tetap masih, tapi aku cari freelance gitu. Gitu. Tapi tetap yang tetap fokuskan untuk perawat itu. Iya. Gitu. Berarti ini belum masih tahap masih lama berarti ya, iya, kalau ini PNS kan ya. Ibaratnya kita baru lulus lah. Ibaratnya kalau guru kan ada ini loh, apa? Ewiyata Bakti. Oh iya, betul. Itu kayak gitu kalau perawat kan masih lama tahap, itu. masih tahap awal-awal ini. Ya disyukuri aja lah. Mumpung masih muda lah. Iya, betul. Berkarya terus. Iya. Sampai apa itu? Ya pokoknya berkarya terus, nggak ada batasnya gitu. Oke, terima kasih Mas Faci sudah berkenan di Ini Bukan Podcast, karena ini podcast yang bukan luar biasa. Kita sambung lagi kapan? Lanjut ke mungkin lain kali ke episode yang lain. Boleh. Kita sambung lagi bahas untuk yang bahas yang lain ya. Ini aku belum bahas yang playboy itu loh. Itu besok saya akan bahas itu. Baiklah nanti kita kapan lah cari waktu yang tepat. Oke, terima kasih Mas Faci sudah berkenan. Sama-sama.